Shalom, pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami datang kepada Engkau, ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami bersyukur atas anugerah, sayang, dan cinta Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap menikmati santapan rohani yang Tuhan sajikan, berikan, bagikan bagi kami supaya kami dihidupkan, sehingga perjalanan hidup kami tidak tersesat, tetapi kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, dan bagi hamba yang Allah percayakan untuk menyatakan akan isi hati Tuhan, memperdengarkan akan suara Tuhan, berikanlah hamba ini hikmat, pengetahuan, wawasan, kosakata, dan tutur kalimat yang baik dan benar, sehingga jangan menurut kekuatan dan kehebatan hamba, tetapi biarlah menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersama-sama siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pembacaan kita terambil dari Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-11 dengan perikop pembacaan. Firman yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Kita ada dalam masa-masa minggu Advent, dalam masa penantian, bukan menantikan seorang bayi, tapi kita akan menantikan seorang hakim yang akan datang mengadili saya dan pemirsa. Oleh sebab itu, kita tetap diajak supaya kita, ketika Ia datang, kita didapati sebagai orang-orang yang benar dan suci, kudus di hadapannya. Maka marilah sebagai umat yang percaya kepada Dia, dengan penuh ketekunan dan kesetiaan, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan memperlakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-11, diberikan tema kuasa Allah pada orang percaya. Ada suatu ilustrasi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak Tuhan yang selalu menaruh iman, harap, dan percaya kepadanya, yang berkecimpung dalam suatu pelayanan dengan memiliki iman yang kokoh dalam meyakinkan akan umat bahwa segala sesuatu tidak ada yang tidak mustahil. Keberadaan seorang pelayan itu berada di kampung yang terpencil, satu kampung yang kecil yang sangat sulit dengan ekonomi yang mereka miliki, ekonomi yang ada di bawah standar. Tetapi seorang pelayan ini meyakinkan kepada umatnya bahwa ia akan menghentarkan umatnya untuk adakan suatu perjalanan Holy Land ke Israel. Umat yang mendengar perkataan tersebut, umat bertanya, dari mana mendapati uang sebanyak itu? Karena berdasarkan iman dan tetap percaya Tuhan akan membuka jalan, dengan ketekunan dan kesetiaan, memiliki suatu relasi yang baik dengan Tuhan, maka bukti iman itu terjadi dalam kehidupan kebersamaan seorang pelayan dengan umatnya. Pemirsa yang diberkati Tuhan,
Berarti ada kuasa yang begitu besar di dalam kehidupan seorang pelayan itu. Bukan hanya dimiliki oleh Yohanes, tetapi juga dimiliki untuk kita semua. Apabila kita datang dan berserah, meminta dan memohon, memiliki suatu relasi yang intim dengan Allah dalam menyatakan kasih kepada Allah maupun juga kasih kepada sesama. Pemirsa yang diberkati Tuhan, Yohanes diberikan kuasa bahwa apa yang ia akan nyatakan dengan iman dan percaya bahwa tentang seorang yang akan menyelamatkan dunia, seorang yang akan menjadi terang menerangi dunia, dia sedang sementara datang. Suatu nubuat yang disampaikan oleh Yohanes. Sosok atau seorang pembawa terang itu adalah Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Yohanes bukan sebagai sang penyelamat, tetapi Yohanes dipakai sebagai alat untuk menyampaikan tentang terang. Apakah pemirsa percaya bahwa terang itu sudah datang? Ya, benar. Terang itu sudah datang. Terang itu telah ada, hadir dalam kehidupan saya dan pemirsa apabila kita mau menerima Dia. Perayaan Natal yang tinggal beberapa hari, bukan kita lagi merayakan dan bersyukur tentang kelahiran seorang penyelamat dunia, pembawa terang itu sebagai seorang bayi, tapi suatu peristiwa yang kembali kita mengenang tentang kehadirannya yang telah datang beberapa ribu tahun yang lalu. Pantas kita bersyukur kepada Allah atas kehadiran putranya, penggenapan janjinya dalam kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Pemirsa yang diberkati Tuhan, semua manusia diberikan kuasa, hanya tinggal dikembalikan kepada setiap kepribadian. Kalau punya iman, punya relasi baik dengan Tuhan, apa yang Dia katakan, maka terikat di bumi dan terikat di sorga, semuanya akan terjadi. Semua orang Kristen mempergunakan mulut yang berkuasa dalam mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik. Yohanes mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, kata-kata, tutur kalimat yang menyenangkan dan menyelamatkan akan sesama, dan juga menghadirkan damai sejahtera kepada semua orang. Sebagaimana kita melihat bahwa damai yang hadir dari Yesus Kristus dapat Ia menyatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu terambil dari Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27. Maka ketika semua orang mendapati damai dalam suasana perayaan Advent maupun juga perayaan Natal, yang hidup punya kuasa yang selalu dituturkan lewat bibir mulut, maka hidup orang Kristen itu menjadi hidup yang damai. Hidup orang Kristen yang selalu akan menyatakan suatu pujian hormat hanya kepada Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Gunakanlah bibir mulutmu untuk menyatakan yang baik kepada sesama, karena ada kuasa ketika engkau mengatakan kesusahan kepada anak-anakmu tentang ketidakberhasilan, bahkan kalimat kebodohan, maka akan terjadi kepada anak-anak tersebut. Apa yang akan mereka jalani sesuai dengan apa yang kau ungkapkan, karena perkataan setiap hari merupakan suatu ungkapan doa yang akan terjadi di dalam dunia ini. Janganlah menggunakan bibir mulut mengatakan yang sia-sia, tapi katakanlah dalam membawakan damai. Amin. Mari kita satu dalam doa.
Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ajarlah kami untuk menggunakan bibir mulut kami ini untuk berkata yang baik. Seperti Yohanes yang mengatakan tentang kehadiran Putramu Yesus Kristus, Sang Pembawa Terang. Ia memiliki kuasa dari bibir mulutnya itu, maka nyata kehadiran Putramu Yesus Kristus, Sang Pembawa Damai. Berikanlah kami untuk menyatakan kalimat kepada sesama kami, baik kami sebagai orang tua, dalam bertutur kata, berbicara kepada anak-anak yang membawakan damai, bahkan sesama kami. Jangan kami salah mempergunakan bibir mulut kami, karena ada kuasa dalam bibir mulut kami ini Tuhan. Bapa, kami minta ampun apabila kami salah mempergunakan bibir mulut kami dalam berucap kepada sesama yang tidak membawakan damai. Tuhan tolong kami, supaya kami mau menjadi umat-umat Tuhan yang selalu diselamatkan dan tetap diterangi oleh Injil Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati channel Pelapor Sukacita, berkati para kru-kru, bahkan hamba-hamba Tuhan. Tuhan berikanlah kami tetap ada dalam penginjilan, mewartakan Injil Kristus lewat channel Sukacita. Berkati pemirsa-pemirsa yang telah mengambil bagian mendengarkan suara Tuhan. Tuhan dengar setiap seru doa mereka yang selalu mereka naikkan doa kepada Engkau Allah. Berikanlah ketekunan dan kesetiaan dalam menantikan jawaban-jawaban doa. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.